sama-sama naikkan pujian. Mari sama-sama naikkan penyembahan bagi Dia. Haleluya. Pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan kami persembahkan Tuhan. Di hadapan-Mu Tuhan, segala pujian, segala pujian dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami bawa hanya untuk-Mu Tuhan. Dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Kami persembahkan, kini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Kau bertahta, Kau bertahta atas pujian umat-Mu. Kau dipuja dalam hadirat-Mu. Kami masuk tempat kudus-Mu, tinggikan nama-Mu. Kau bertahta, Kau bertahta atas pujian umat-Mu. Kau dipuja dalam hadirat-Mu. Kami masuk dalam yang tempat kudus-Mu, tinggikan nama. Kami tinggikan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Kami angkat panci-panci kami Tuhan, panci pujian, panci penyembahan. Ku bersujud dan menyembah-Mu, Raja segala raja. Kau bertahta atas pujian umat-Mu. Kau dipuja dalam hadirat-Mu. Kami masuk tempat kudus-Mu, tinggikan nama. Mari tinggikan Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Kami angkat Tuhan, ya panci kemenangan-Mu Tuhan. Ku bersujud dan menyembah-Mu. Kau Raja, Raja segala. Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Kami angkat Tuhan, tinggi panci-Mu. Ku bersujud dan menyembah. Kau Raja, Raja segala raja. Mari tinggikan Dia lebih lagi. Ku tinggikan nama-Mu Yesus, ya Tuhan. Ku angkat tinggi panci-Mu. Ku bersujud, Engkau Raja, Raja segala raja. Engkau Raja, Raja segala raja. Ya Raja segala raja.
namamu. Kami angkat panci pujian, kami angkat panci penyembahan, kami angkat panci doa kami saat ini Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami deklarasikan di tengah-tengah situasi hari-hari ini, kami lebih daripada pemenang. Ada Engkau yang hidup di dalam kami Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan. Oh, ku tinggikan namamu Yesus. Ku angkat tinggi pancimu. Ku bersujud dan kami menyembahmu Tuhan. Karena Engkau Raja yang layak, Raja segala. Sekali lagi mari katakan, ku tinggikan namamu Yesus ya Tuhan. Ku angkat tinggi pancimu. Ku bersujud dan menyembahmu. Raja segala Raja, Engkau Raja. Raja segala Raja. Raja segala Raja. Kami bawa pujian kami angkat panci penyembahan, kami angkat panci doa-doa dan kemenangan kami Tuhan. Dan di hari ini kami percaya Roh Kudus yang dahsyat sedang bekerja kuat di tengah-tengah kami. Kami percaya Bapa, Engkau tetap ada, Engkau tetap hadir, Engkau tetap mengasihi, Engkau tetap memperdulikan setiap kami. Kami bawa seluruh pujian, kami bawa seluruh syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siap kita sama-sama katakan, amin. Haleluya. Mari sama-sama saudaraku, dimanapun saudara berada, mari sama-sama naikkan pujian kita kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Karena Dia mencurahkan kuasa-Nya buat kita. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Mari pakai kuasa, ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhan, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman. Oh, oh, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayap, terpujilah segala raja. Mari sama-sama saudaraku bersuka karena Dia curahkan buat kita. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah mari katakan, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sekali lagi, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhan, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi
bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Mari angkat sama-sama katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, terpujilah, terpujilah Engkau Raja, segala raja. Oh, terpujilah Engkau Raja, segala raja. Mari rindukan lawatannya buat setiap kita. Mari katakan, kami rindukan kuasa lawatanmu. Kebangkitan pasti terjadi. Mari percaya, mari katakan, kami rindukan kuasa lawatanmu. Kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan penuh kuasa. Saat hati bersatu, kami naikkan pujian bagi-Mu Tuhan. Mujizat dinyatakan, oh, great besar God. Mari sekali lagi katakan, kami rindukan kuasa lawatan. Kebangkitan pasti terjadi. Oh ya Tuhan, kami rindukan kuasa lawatan. Kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan penuh kuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian. Belenggu dibatakan, mujizat dinyatakan. Great is our God, great is our God, great is our God, great is our God. Haleluya Tuhan. Kami percaya Bapa, Roh Kudus tidak akan ditahan-tahan di akhir-akhir ini. Kami percaya justru di saat-saat seperti ini, Kau akan curahkan dengan kuat Roh Kudus-Mu buat setiap hidup kami. Penuhi kami Roh Kudus. Penuhi kami Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami datang seperti rusa yang haus Tuhan. Seperti rusa rindu sungai, begitulah jiwaku. Ya Roh Kudus penuhi aku dengan urapan. Mari katakan lagi, seperti rusa rindu sungai, begitulah jiwaku ya Tuhan. Ya Roh Kudus penuhi aku dengan urapan. Mari sama-sama katakan, penuhiku, penuhiku, penuhiku dengan harapan.
saudaraku, di hari-hari pencurahan Roh Kudus, saya percaya dia akan dicurahkan dengan tidak terbatas. Saudara yang hari ini sedang melihat tayangan ini, mari sama-sama menyembah Tuhan dan biarkan Roh Kudus melawat saudara dimanapun saudara berada. Saudara yang sedang berada di ruangan, di ruang tamu, di ruang keluarga, atau mungkin di kamar, mari datang dan menyembah Tuhan. Di saat-saat rasanya kondisinya semakin sukar, tapi Allah kita tetap mengatasi segala kesukaran. Di tengah-tengah segala situasi yang rasanya mustahil, Dia tetap Allah yang mengatasi segala kemustahilan. Dan mari hari ini kita akan lihat lawatan terakhir akan dicurahkan buat hidup kita. Saya tantang, saya ajak setiap saudara, mari datang dan katakan, Tuhan penuhi saya, Tuhan lawat saya, Tuhan urapi saya. Mari katakan lagi lagu ini. Seperti rusa rindu sungaimu, begitulah jiwaku. Ya Roh Kudus penuhi aku dengan urapan. Mari katakan sama-sama, penuhiku, 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 penuhiku. Ya Tuhan, penuhi kami dengan hadirat-Mu. Jangan biarkan kami mengisi dengan ketakutan. Jangan biarkan kami mengisi, kami memenuhi dengan kekhawatiran. Penuhi kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Penuhiku, 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 penuhiku dengan hadirat. Ya Tuhan, urapiku, urapiku dengan minyak-Mu. Penuhiku, oh, penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapi kami Tuhan, dengan minyak-Mu. Mari rindukan Dia lebih lagi. Penuhi, 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 penuhiku dengan hadirat-Mu. Oh, urapiku ya, dengan minyak-Mu. Sekali lagi mari katakan,
Dan aku berkatakan buat setiap kami yang saat ini melihat dengan jiwa yang sedih, dengan jiwa yang kosong, dengan jiwa yang penuh dengan kekhawatiran, dengan ketakutan. Hari ini aku katakan dalam nama Yesus, dipenuhi kembali dengan hadirat-Mu Tuhan. Dipenuhi dengan hadirat-Mu Tuhan. Tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran. Hari ini kami penuh dengan hadirat-Mu. Roh Kudus, isi Tuhan, isi kami Tuhan. Kami tidak mau memenuhi diri kami dengan segala hal yang bukan daripada-Mu. Tapi saat hari ini, kami minta penuhi kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Karena di hadirat-Mu ada shalom, di hadirat-Mu ada sukacita. Penuhiku, penuhiku, penuhiku Tuhan. Sekali lagi saya ajak setiap kita, mari katakan lagu ini. Penuhi aku Tuhan, penuhi aku Tuhan. Yesus Tuhan. Penuhiku, penuhiku dengan hati sampai limpah, sampai penuh, sehingga tidak ada yang lain yang bisa mengisi kecuali hadirat-Mu Tuhan. Ya, dengan minyak kudus. Sekali lagi mari katakan, penuhiku, penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus, dengan minyak kudus, dengan minyak kudus, ya Tuhan, dengan minyak kudus-Mu. Kami buka hati Tuhan, dan penuhi kami dengan hadirat-Mu, penuhi kami dengan firman-Mu, biar kebenaran-Mu yang memerintah, bukan yang lain. Kami terima kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita sama-sama katakan, amin. Amin.
Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita bisa kembali beribadah online di rumah masing-masing. Dan ini adalah hari istimewa, yaitu hari Pentakosta. Hari di mana Tuhan menggenapi janjinya, yaitu Roh Kudus dicurahkan kepada siapa yang membutuhkan. Roh Kudus, seringkali kita memakai nama dengan sebagai penolong. Roh Kudus adalah penolong. Demikian juga Roh Kudus adalah roh kebenaran dan roh penghibur. Mari kita akan melihat di dalam Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam dalam kamu. Puji Tuhan. Saudara, kasih Allah luar biasa. Kalau manusia mengatakan bahwa kasih seorang ibu itu sepanjang jalan. Ya. Jadi masih tetap ada batas. Tetapi kasih Allah sepanjang umur hidup kita, bahkan sampai kepada kekekalan. Dan itu sebabnya Allah selalu merindukan persekutuan dengan umatnya, anak-anaknya, orang-orang yang percaya.
Ketika Yesus mau kembali naik ke surga, dia kembali menyatakan bahwa dia naik maka akan digantikan ya, dengan seorang yang disebut penolong. Ayat tadi kita baca, ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya apa saudara? Supaya ia menyertai kamu. Namanya Roh Kudus. Ya. Ternyata saudara, dia tidak hanya menyertai kita, tetapi dia diam di dalam kita. Puji Tuhan. Dalam 1 Korintus 6 ayat 19, mari kita membaca firman Tuhan mengatakan demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Hebat kasih Allah. Tidak hanya menyertai tinggal di luar, tetapi makin dalam lagi tinggal di dalam kita. Bapak Ibu, siapa kita ini? Kok didiami? Ya, Allah mau tinggal di dalam tubuh kita ini yang banyak sekali kekurangan, kelemahan. Bahkan tadi kita baca dalam 1 Korintus 6, Paulus mengatakan, apa kamu tidak tahu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Luar biasa, kasih Tuhan tak berkesudahan. Di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 18-20, Yesus mengatakan demikian, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Ya, kita tahu artinya yatim piatu. Orang yang ditinggalkan bapaknya, ibunya itu disebut yatim piatu. Jadi saudara, Yesus akan mengatakan demikian bahwa roh yang akan diturunkan setelah Yesus naik ke surga, Roh Kudus itu akan menjadi penolong buat kita sebagai orang tua kita. Bapak, Ibu. Roh Kudus bertanggung jawab atas setiap hidup kita. Dan Roh Kudus juga merawat, memelihara dan melindungi. Seperti seorang ibu. Nah saudara, betapa sempurnanya. Kalau bahasa biasa katakan komplit, istimewa, spesial. Kasih Tuhan itu tak berkesudahan. Dia naik ke surga, tapi dia utus Roh Kudus. Tidak hanya menyertai, tetapi tinggal di dalam kita. Nah saudara, lebih lagi ayat yang ke-20 berbunyi demikian. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Saudara, kalau kita perhatikan, maka perkataan ini demikian. Yesus di dalam Bapa, kita di dalam Yesus, dan Yesus di dalam kita. Nah, kemudian saya menulis di belakangnya itu 3 in 1. Ya. 3 di dalam 1. Wah, seperti Bapa, Anak, Roh Kudus. Saudara, betapa istimewanya kita ini. Ya, digabungkan dengan Bapa, dengan Yesus. Dan kita termasuk di dalamnya.
kasih yang begitu besar. Seringkali kita tidak mengerti. Seperti firman Tuhan tadi katakan, dunia tidak mengenal Yesus. Tapi kita ini mengenal. Saudara, mari kita merenungkan, kita yang mengenal Yesus itu, apakah kita ini sudah menjadi bait Roh Kudus? Apakah Roh Kudus sudah ada di dalam kita? Kalau Roh Kudus ada di dalam kita, maka kita ini benar-benar pilihan, orang pilihan. Sebab tidak semua Roh Kudus mau berdiam di dalam tubuh umatnya. Tuhan punya pilihan. Kenapa saudara-saudara? Karena ketika kita menerima Roh Kudus, Kisah Rasul 1 ayat 8 mengatakan demikian, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ada sesuatu yang Roh Kudus berikan kepada kita. Ketika kita ini jadi bait Roh Kudus. Apa yang Roh Kudus berikan sehingga kita ini akan berbeda dengan mungkin anak Tuhan yang lain. Tadi saya katakan belum pasti semua itu jadi bait Roh Kudus. Tapi yang di dalamnya tubuh anak Tuhan yang menjadi tempat tinggal Roh Kudus, pasti anak Tuhan tersebut punya kuasa. Mari Bapak Ibu kita akan melihat kuasa Roh Kudus. Ya, dan kuasa itu juga diberi kepada Bapak Ibu, kepada saudara semua, dan kepada saya. Kuasa daripada Roh Kudus itu memiliki kekuatan untuk mencipta. Nah, nanti saudara baca di rumah Kejadian 1 ayat 26. Ya, di sana firman Allah mengatakan demikian, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, saudara, jadi ketika Allah menciptakan, Roh Kudus ikut serta dalam program penciptaan manusia. Jadi Roh Kudus itu punya kuasa untuk mencipta. Lalu saudara, Roh Kudus juga mempunyai kuasa untuk memperbaharui. Ya, memperbaharui, memulihkan kehidupan orang yang berdosa. Karena Roh Kudus punya kuasa untuk menyadarkan orang tentang dosa. Nah, kuasa inilah yang Roh Kudus miliki. Di samping Roh Kudus juga memiliki kuasa untuk mengurapi. Roh Kudus memiliki kuasa untuk memberikan kemampuan. Ya, untuk membedakan yang baik dan yang buruk. Dan masih banyak lagi kuasa yang dimiliki oleh Roh Kudus. Di antaranya memberikan buah-buah perbuatan baik. Nah Bapak Ibu, Roh Kudus yang memiliki kekuatan kuasa yang dahsyat. Dan kuasa itu, Kisah 1 ayat 8 dikatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Haleluya. Ya, kalau kita ini menjadi tempat kediaman Roh Kudus, kita memiliki juga kuasa daripada Roh Kudus. Maka Roh Kudus itu memberikan keberanian. Tadi dikatakan dalam Kisah 1 ayat 8, kuasa itu untuk apa? Kuasa itu untuk menjadi saksi Kristus. Ya, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Nah Bapak Ibu, kuasa itulah yang memberikan kekuatan kepada kita.
Untuk apa? Untuk bisa menghadapi segala situasi. Roh Kudus memberi keberanian untuk bersaksi. Bersaksi untuk memberitakan kebenaran firman Allah. Saya ambil contoh satu saja, yaitu Rasul Petrus. Ya. Saudara nanti baca dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 14, 38 dan ayat 41. Ya, cuplikannya saja. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini." Maka jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Ayat terakhir, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Nah saudara, inilah salah satu kuasa yang dimiliki oleh Petrus ketika Roh Kudus turun, dan mulai Petrus memiliki kuasa, keberanian untuk bersaksi. Padahal sebelum pencurahan Roh Kudus, sebelum Petrus diurapi oleh Roh Kudus, saudara-saudara, kita pernah membaca dalam firman Tuhan bahwa Petrus menjadi pengecut. Dengan suara seorang hamba perempuan saja, Petrus sudah ketakutan ketika perempuan itu mengatakan, "Kamu ini salah satu di antaranya." Dan Petrus menyangkal, mengatakan tidak mengenal dan bukan pengikut Yesus. Inilah salah satu hal kesaksian yang bisa kita lihat dengan kuasa Roh Kudus yang mengurapi Petrus. Dan tidak hanya Petrus saja saudara. Kuasa Roh Kudus yang dicurahkan dalam setiap kita. Kita pun akan memiliki kuasa yang sama. Dan kuasa itu kita pakai seperti Petrus buat bersaksi. Untuk memuliakan Tuhan dan bukan untuk memuliakan diri sendiri. Kuasa Roh Kudus akan membuat kita berani menghadapi segala situasi. Ya, segala keadaan masa kini dengan berbagai masalah yang dihadapi oleh anak-anak Tuhan. Bukan hanya orang dunia, anak-anak Tuhan pun ikut di dalamnya mengalami kesulitan dalam masalah ekonomi, masalah keamanan, sakit, penyakit. Ya, dan COVID-19 itu jadi momok sampai ya, orang-orang tidak berani ibadah. Ya saudara. Tapi kalau Roh Kudus ada pada kita, memberi kita kesanggupan, kekuatan, ya, dan sekaligus kerinduan untuk melewati semua tanpa ragu-ragu dan tanpa bimbang. Karena kuasa Roh Kudus yang dimiliki oleh anak-anak Tuhan itu adalah kuasa yang jauh lebih besar daripada setiap masalah kesulitan yang ada di sekitar kita. Gak usah dibaca itu 1 Korintus 10 ayat 13. Ya, bahwa pencobaan yang kita alami itu pencobaan bukan luar biasa, tapi pencobaan yang biasa. Pencobaan tidak akan melebihi kekuatan kita. Dan terlebih apabila kuasa Roh Kudus itu ada pada kita. Ya, maka kita bisa melewati semuanya itu dengan tidak iman menjadi lemah. Puji Tuhan, hari ini kita mendengar bahwa Roh Kudus tidak hanya menyertai, tapi Roh Kudus diam
di dalam kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita baca Efesus 5 ayat 18b. Mengatakan demikian, hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Ya, hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Kalau kita menjadi tempat kediaman Roh Kudus, saudara-saudara, dan membiarkan Roh Kudus itu aktif bekerja, membiarkan Roh Kudus itu menguasai hidup kita, maka pasti kita dapat mengatasi segala persoalan hidup. Kita butuh Roh Kudus. Ya. Jangan sampai apa yang Tuhan sediakan, apa yang Tuhan siapkan, apa yang Tuhan anugerahkan kepada kita, kita tidak menyambut dengan baik. Hari Pentakosta adalah hari yang dikhususkan ketika Tuhan naik ke surga. Tuhan berpesan, jangan tinggalkan Yerusalem. Kenapa saudara? Karena penting sekali. Ya, kalau Roh Kudus tidak mengurapi, kalau Roh Kudus tidak berdiam di dalam tubuh anak-anak Tuhan, maka mereka akan berguguran. Oleh sebab itu Tuhan kasih perintah untuk tidak pergi sebelum dipenuhi dengan Roh Kudus. Betapa pentingnya setiap kita merindukan Roh Kudus. Karena di dalamnya ada kuasa Allah dan itu juga diberi kepada kita. Seperti tadi kita katakan, tidak semua anak-anak Tuhan itu menjadi bait Roh Kudus. Tidak semua. Mari kita akan melihat syarat anak-anak Tuhan yang menjadi tempat kediaman Roh Kudus. Ya, siapa yang berkenan kepada Roh Kudus sehingga Roh Kudus itu mau berdiam di dalam tubuh kita ini. Yang pertama, saudara-saudara, anak Tuhan itu, orang percaya itu harus merindukan, ya, membutuhkan, perlu. Lukas 11 ayat 13b mengatakan demikian. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, jadi ada kehausan, ada kerinduan, ada kebutuhan. Siapa yang akan dibaptis dengan Roh Kudus ialah mereka anak Tuhan selain percaya meminta kepada Tuhan, minta dipenuhi Roh Kudus. Karena apa saudara? Merasa butuh. Ya, kita ingat sebuah contoh tentang wanita Samaria di Yohanes pasal 4. Ya. Bagaimana kemudian Tuhan memberikan, menggantikan hati yang kosong, tubuh yang kosong, tubuh yang sedang merana ini. Kemudian diubah kehidupan wanita ini, saudara. Ketika Roh Kudus itu kemudian memenuhi perempuan Samaria ini. Karena apa saudara? Karena wanita ini membutuhkan. Berilah kami air, yang dikatakan Yesus air hidup. Berilah kepadaku, aku memerlukan air hidup. Saudara, dan ketika wanita ini mengakui, ya firman Tuhan katakan bertobat, dia menerima. Dan ketika dia menerima, dia menjadi saksi. Penginjil seorang wanita yang bisa membawa jiwa-jiwa di kota Samaria. Jadi saudara, kalau kita mau jadi baitnya Roh Kudus, kita harus rindu. Ya, haus seperti rusa haus akan sungai air yang segar. Demikian jiwa kita yang merindukan Roh Kudus.
Firman Tuhan katakan, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Meminta, butuh. Yang kedua, saudara, anak Tuhan yang seperti apa? Yang bisa tubuhnya ini menjadi bait Roh Kudus. Anak Tuhan yang hidupnya ini taat kepada firman Tuhan. Taat kepada perintah Tuhan. Lukas pasal 24 ayat yang ke-49 berkata demikian. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Saudara, mereka yang tidak taat, mereka yang tidak kerasan, kok lama sekali menunggu janji Bapa, tidak disebutkan berapa hari, 1 hari atau 1 minggu, tidak disebutkan, saudara. Tetapi kelompok yang benar-benar merindukan Roh Kudus, mentaati perintah Bapa, dia tidak meninggalkan kota ini sampai dibaptis dengan Roh Kudus. Kalau mereka tidak sabar, kalau mereka tidak mau taat kepada firman Tuhan, mereka akan meninggalkan itu loteng Yerusalem. Dan mereka tidak akan menerima baptisan Roh Kudus. Syarat yang kedua itu taat terhadap firman Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, diambil dalam Kisah 1 ayat 14. Bagian yang pertama saja. Saya bacakan, saudara. Mereka, anak-anak Tuhan itu, para murid-murid, semua bertekun dengan sehati dan dalam doa bersama-sama. Yang ketiga, anak-anak Tuhan yang tekun. Di dalam kata tekun ada setia, ada kesabaran, ya, sabar, setia. Nah, itu tekun, ya, tidak gampang putus asa. Mereka yang bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama, tetap aktif, tetap memiliki komunikasi yang baik dengan Tuhan, sampai kemudian janji Bapa digenapi. Hasilnya, saudara-saudara, mereka semua ini penuh dengan Roh Kudus. Ditulis dalam Kisah pasal 2 ayat 4. Berbunyi demikian. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Dan mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi saudara-saudara, kalau kita merindukan tubuh ini menjadi baitnya Roh Kudus, kita menerima kekuatan kuasa yang dahsyat. Tidak ada kuasa di dunia ini dalam menghadapi setiap masalah, situasi atau keadaan. Kita pasti keluar, pasti ada jawaban, pasti ada jalan keluar. Karena ada kuasa Roh Kudus di dalam hidup kita. Kita tidak mudah putus asa. Malah kita ini menjadi berkat, saudara, lewat kesaksian hidup. Saya yakin setiap saudara yang masih mengikuti ibadah online dengan setia, pasti karena pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus yang mendorong, Roh Kudus yang tetap memberi semangat, Roh Kudus yang memberi kekuatan. Ya, tadi ada 3 hal, yaitu Roh Kudus memberi kepada mereka kerinduan untuk mendengar firman. Kalau kita suka dengan firman, itu pekerjaan Roh Kudus. Lalu kita menjadi umat-umat yang taat melakukan firman Tuhan, perintah Tuhan. Dan kita tetap berpegang kepada kebenaran apapun
situasi di sekitar kita walaupun tidak mendukung. Ya, anak-anak Tuhan yang tekun, yang setia, yang hidupnya menurut perintahnya Tuhan, dan yang selalu haus berhubungan komunikasi dengan Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. Mereka memiliki kekuatan yang tidak mudah digoncangkan. Mereka akan menjadi seperti pohon yang berakar ke dalam dan berbuah ke atas. Puji Tuhan, saudara, jangan sampai anugerah besar sekali yang dinyatakan di hari Pentakosta ini kita lewati. Kita hanya mendengar demikian tapi tidak punya kerinduan. Mari rindulah hidup kita ini, tubuh kita ini menjadi bait Roh Kudus. Sehingga kuasanya juga ada pada kita. Kita akan menjadi anak-anak Tuhan Raja Wali. Ya, kalau ada bahaya, ada masalah, ada ujian, ada pencobaan, tidak terpuruk, tapi makin terbang makin tinggi. Puji Tuhan. Selamat menikmati hari Minggu bersama dengan kekuatan Roh Kudus, dan terimalah Roh Kudus. Kita butuh Roh Kudus, dan hiduplah dengan setiap hari dengan urapan Roh Kudus supaya kita semua akan menjadi saksi-saksi Kristus. Amin. Mari kita akan naikkan sebuah pujian. Rohmu yang hidup penuhiku. Jiwaku
yang menjadi kerinduan kami, ya Roh Kudus. Penuhi setiap kami. Datanglah dan hidup di dalam kami. Tidak hanya menyertai kami, ya Roh Kudus, tapi tinggallah di dalam kami. Jadikan tubuh kami bait-Mu, di mana Engkau berdiam, Engkau bertakhta, dan Engkau menguasai hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, kekuatan kami tidak seberapa. Hikmat pengetahuan kami sungguh tidak bisa dihitung. Tapi Engkau Roh Kudus, Engkau yang melengkapi, menyempurnakan hidup kami. Engkau yang menjadikan tubuh yang lemah ini menjadi tubuh yang kuat dan tubuh yang bisa memuliakan Engkau. Lewat kuasa Roh-Mu yang Kau berikan, curahkan kepada setiap kami. Kami rindu, ya Roh Kudus, Engkau berdiam di dalam kami. Terima kasih Bapa, buat kasih karunia-Mu di dalam Yesus. Terima kasih Yesus, karena Kau tidak pernah meninggalkan kami. Ketika Engkau hendak pulang naik ke surga, Engkau memberi kepada kami kekuatan penghiburan, bahwa Bapa akan menggenapi janjinya, yaitu Roh Kudus dicurahkan menjadi penolong, penghibur yang akan memberi kesadaran untuk kami bisa mengenal kebenaran. Terima kasih Roh Kudus. Ajar kami memiliki ketekunan, kesetiaan. Ajar kami untuk selalu haus rindu akan urapan-Mu, rindu akan kuasa-Mu. Dan jadikan kami berkat di mana saja keberadaan kami. Terima kasih Tuhan, kiranya bukan hanya kelompok kecil saja yang merindukan kuasa Roh Kudus. Tetapi biar seluruh jemaat-Mu pun Tuhan akan mengejar, mencari dengan sungguh-sungguh. Supaya Roh-Mu berdiam di dalam hati mereka, hidup mereka. Sehingga semua jemaat-Mu akan menjadi berkat di mana saja mereka berada. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semuanya yang Tuhan sudah sediakan, anugerahkan kepada setiap kami. Kami mensyukuri pada hari ini kami melihat kasih Bapa yang tidak terbatas. Kami bersyukur, kami berbahagia Tuhan karena kami menjadi anak-anak-Mu. Kami menjadi pelayan-pelayan-Mu. Kami bersukacita karena Tuhan memilih, tidak hanya memanggil tetapi memilih kami untuk masuk di dalam pekerjaan-Mu. Terima kasih Bapak, berkati pelayan-pelayan-Mu yang memberkati pekerjaan-Mu pagi hari ini. Engkau memberkati setiap jemaat yang mengikuti sama-sama ibadah online di pagi hari ini. Biar firman-Mu Tuhan Kau patrikan dalam hati. Supaya kerinduan akan Roh Kudus selalu ada. Tidak pernah menjadi padam. Karena kami memang butuh, kami perlu Roh Kudus. Roh-Mu yang memberi kekuatan dan kemampuan kepada kami. Untuk melewati semua persoalan hidup di dunia ini. Kami serahkan jemaat kepada Tuhan. Kuatkan hati mereka. Supaya mereka tetap Tuhan, mengasihi Tuhan. Walau situasi tidak mendukung. Walau keadaan Tuhan sangat kering, kritis. Tapi biar firman-Mu menguatkan. Biar firman-Mu memberkati mereka. Biar firman-Mu membawa damai sejahtera. Dan mereka tetap menjalani hidup dengan bersyukur dan bersukacita. Karena kuasa Roh Kudus
Kau curahkan di dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur untuk kesempatan pagi hari ini. Mari Bapak Ibu, saudara semua yang diberkati oleh Tuhan. Terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, kasih setia Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus di dalam bimbingan pimpinan dan penghiburannya akan menyertai kita semua. Mulai pagi ini sampai Yesus datang kembali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menikmati hari Minggu. Amin. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan korban persembahan, bisa memasukkannya ke kotak persembahan yang ada di gereja, atau dengan transfer ke nomor rekening berikut.